Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mulai explore akan membawakan sebuah kisah yang terkenal di daerah kota Samarinda, terutama daerah Sungai Damak, karena sepanjang daerah itu dibelah oleh sebuah anak sungai dari kota Samarinda, sungai besar yaitu Sungai Mahakam. Karena sungainya adalah Karangmus. Di Sungai Mahakam maupun di anak sungainya terkenal dengan adanya beberapa penampakan memang ada buaya yang hidup menjadi habitat di sungai tersebut, dan yang paling terkenal adalah buaya putih dan buaya kuning. Itu biasanya buaya gaib. Nah, kali ini kita akan menceritakan sebuah buku yang terkenal di Samarinda terkait dengan keberadaan buaya yang ada di Sungai Karangmus. Ini bukunya adalah Liang Buaya Karangmus, karya Johan Shah Balham, salah satu seniman dari kota Samarinda. Untuk Karangmus sendiri nanti kita akan lihat, kita bisa lihat lokasinya. Lokasinya berada di sini. Ini kita kalau searching Karangmus, kota Samarinda. Nah, ini penampakan batangnya. Kita lihat dulu masih tidak tertata rapi, sekarang sudah visualnya sangat rapi. Ini dulu kalau anak-anak kecil sering mandi di sini, ini namanya batang. Dan juga dulu rakyat yang bermukim di sepanjang Sungai Karangmus ini biasanya untuk mandi, cuci, dan lain sebagainya itu di sungai ini. Mungkin ada beberapa penampakan ini yang sudah mulai rapi. Ini masih penampakan beberapa pemukiman penduduk yang ada di bantaran Sungai Karangmus. Ini sudah melakukan perapian dan kini kondisinya sudah sangat rapi. Ini dulu masih ada batang-batang ini untuk buang air besar, air kecil. Ini Labuan Speed. Ini beberapa penampakan sedimentasi dari hulu ke hilir, dan ini penampakan yang terbaru. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah Sungai Mahakam dan Sungai Karangmus itu ada di sini. Nah, ini sepanjang pulau. Ini adalah Sungai Dama, ini sangat terkenal juga dulu. Kalau orang Samarinda dulu, zaman dulu, ini adalah salah satu daerah Texas dari kota Samarinda. Nah, ini adalah Sungai Karangmus, yaitu anak sungai dari Sungai Mahakam. Kalau kita mau lihat visualnya sekarang sangat bagus. Kita coba berdiri di jembatan. Nah, ini sekarang sudah rapi, dulu masih dipenuhi oleh pemukiman. Ini kondisinya
Nah, kini kita coba akan menceritakan dari kisah Karangmumus Liang Buaya. Karangmumus Liang itu seperti sarang penulis dari Johansa Balham. Kita mulai. Para sahabat dan saudaraku, ternyata banyak yang merasa kurang puas, bahkan ada yang melalui SMS, langsung telepon mempertanyakan tentang liang buaya yang ada di Segiri Karangmumus. Jadi kalau Segiri itu adalah salah satu pasar. Jadi kalau di Samarinda itu ada Pasar Sungai Dama, Pasar Pagi, Pasar Segiri, Pasar Kedondong. Itu adalah beberapa pasar yang terkenal di Samarinda. Karena Walhu cerita tersebut pernah cerita melalui fanpage, tapi karena banyak yang masih meminta, maka ini akan diceritakan ulang. Nah, kami akan membantu menceritakan melalui visualisasi dan podcast dari channel kami tentang misteri yang dialami oleh Bidan yang merupakan penduduk Jalan Banjar dekat jembatan 2 Sungai Dama. Nah, ini kalau kita lihat, jadi ini adalah jembatan 1. Nah, ini yang disebut dengan jembatan 2. Oke. Nah, ini jembatan 2. Ini arah ke Hidayatullah dan ini arah ke ini arah ke Hidayatullah dan ini ke Pasar Sungai Dama. Kalau kita maju ke depan, contoh, ini kondisi Sungai Dama. Oke, begini ceritanya. Kita akan mulai. Liang Buaya Karangmumus. Sungai Karangmumus adalah salah satu anak sungai Mahakam yang terpanjang dan berujung pada dua bagian Mahakam, yaitu ujung bagian kiri tembus ke daerah Sebulu dan bagian kanan itu tembus ke daerah Anggana. Sungai ini membelah kota bagian timur Samarinda dan dari berbagai sungai yang ada di kota Samarinda. Karangmumus ini adalah salah satu sungai yang mempunyai cerita. Ini bisa disebut hanya legenda, tapi ini cerita turun-temurun. Tapi bisa pula menjadi sesuatu cerita yang nyata. Cerita yang nyata. Menurut cerita, peristiwa ini memang sudah ratusan tahun lalu, dan ketika Belanda itu baru bermukim di kota Samarinda, dan pada saat itu sekaligus membuka kota tersebut. Samarinda yang ada sekarang ini sebenarnya adalah nama Samarinda dengan pusat Samarinda seberang. Jadi sebenarnya kalau menurut legendanya, kota Samarinda ini adalah asal mulanya adalah dari Samarinda seberang. Kalau misalnya menurut historis, pembukaan kota Samarinda ini adalah dari Kerajaan Kutai itu memberikan daerah atau kawasan kepada saudagar atau saudagar dari Sulawesi, pendatang dari Sulawesi, yang mana mereka adalah pasukan dari Hasanuddin yang tidak ingin menyerahkan diri, jadi menyeberang ke Pulau Kalimantan dan menghadap Sultan, meminta daerah untuk dimukim, tapi dengan syarat adalah membantu Sultan untuk mengusir para penjajah. Jadi awalnya diberikannya
itu di daerah Samarinda Seberang. Jadi pertama kali kota Samarinda itu adalah di Samarinda Seberang. Nah, ini Samarinda. Nah, ini kalau ceritanya Samarinda yang ada sekarang ini sebenarnya nama Samarinda dengan pusat di Samarinda Seberang, dibangun oleh Daeng Mangkona, asal dari Sulawesi yang diberi kepercayaan dari Sultan Kutai, membuka dan memimpin masyarakat Bugis pengikutnya untuk membuat perkampungan disertai penggarapan lahan, yang lahan dan berkebun di sana, berkebun dan bertani. Tetapi karena Belanda memusatkan perdagangan di Samarinda yang ada sekarang ini, maka Samarinda Seberang hanyalah menjadi sebuah perkampungan biasa. Samarinda juga itu bisa dikatakan, kalau orang-orang sana katanya Samarinda, karena daerah Samarinda kota yang ada sekarang ini itu flat, rendah. Jadi itu juga seperti sebuah komitmen ya, antar penduduk yang di sana bahwa mereka semua itu sama rata, tidak ada yang memiliki, maksudnya di Samarinda kota sekarang ini dulu berkumpul dari suku Jawa, Bugis, Chinese, dan Kutai, Banjar, Dayak, dan lain sebagainya. Tapi karena ini adalah perkampungan yang baru dibangun, itu mereka berkomitmen bahwa kita semua itu sama atau sama rendah. Oke kan, mungkin seperti itu. Ya. Sedang Samarinda sekarang kian hari membesar dan menjadi suatu kota, bahkan sekarang menjadi ibu kota Kalimantan Timur. Dahulu Samarinda walau sudah menjadi kota kecil, tetapi sudah memiliki jalan dan sarana daratan yang menghubungkan kampung satu ke lain kampung, lengkap dengan nama jalan seperti Strat Banjar, Strat Bugis, Strat Pelabuhan, dan lain sebagainya. Kian banyak terbuka jalan, kian banyak pula nama yang diberikan. Ada nama jalan yang berkaitan dengan cerita ini, yaitu Jalan Banjar dan Tanjung Batu. Jalan Tanjung Batu itu tadinya bernama Strat Tembok Malang. Jalan Banjar dan Tanjung Batu ini yang akan erat kaitannya pada cerita Sungai Karangmumus. Sebenarnya Tanjung Batu atau sekarang bernama Jalan Agus Salim bukanlah berada di situ, tetapi nama Tanjung Batu itu adalah kawasan yang ada di Pasar Segiri, tepatnya di mana Tugu Hansip berdiri yang sekarang menjadi terminal taksi untuk jurusan Samarinda Utara. Konon cerita di bawah Tugu Hansip itu ada liang atau goa yang goa yang muara liangnya berada di Sungai Karangmumus. Jadi ada tembus ya antara sungai yang ada di Pasar Segiri ke Sungai Karangmumus. Sedangkan nama Sungai Karangmumus itu berawal dari cerita keganasan buaya penghuni liang Tanjung Batu tersebut. Tak sedikit manusia menjadi korban di sungai ini, baik karena sungainya maupun buaya yang ganas memangsanya. Karena itu nama sungai tersebut disebut Karam Mumus, atau dengan arti karam dan lumus bagi orang yang berani memasuki aliran sungai tersebut, kembali pada lumus bagi siapapun yang berani memasuki aliran sungai tersebut. Kembali pada soal liang atau goa Tanjung Batu. Ceritanya liang tersebut mempunyai lorong yang tembus ke Sungai Mahakam, tepatnya di Teluk Lerong, yaitu lokasi sekarang di bawah rumah almarhum Talib, pemilik Bank Kalimantan atau bekas rumah Gubernur Awai Sahrani atau Awahab Sarani yang berdampingan dengan FPBU. Mungkin kalau mau dilihat ini ada di sini. Nah ini memang di sini seperti ada pusaran. Nah, ini perkiraan menurut gua Teluk Lerong.
Nah, ini Sungai Karangmumus dahulu. Oke, kita lanjut. Ya, Bank Kaltim, SPBU. Nah, ini SPBU-nya penjualan BBM sekarang di bawah bekas rumah almarhum Talib. Bekas rumah. Nah, ini adalah bekas rumah Awahab Sarani, yaitu salah satu wali kota, gubernur Kalimantan. Wali kota Kalimantan Timur. Wali kota Samarinda. Oh, ini gubernur, sempat menjadi gubernur sama kota Kalimantan Timur yang berdampingan dengan SPBU. Nah, ini rumah beliau. Ini sekarang sudah menjadi Taman Garden Samarinda, sudah dikelola oleh Pemkot. Kalau dihitung panjang lorong tanah dari Pasar Segiri menembus Teluk Lerong ada sekitar 5 km lebih. Pada Muara Liang yang ada di Teluk Lerong, pusaran airnya lebih besar dari pusaran air yang ada di Tanjung Batu Pasar Segiri. Tadinya teluk tersebut belum bernama Teluk Lerong, tetapi karena di daratannya teluk tersebut berdiam seorang bernama Lerong, maka jadilah tempat tersebut bernama Teluk Lerong. Si Lerong sendiri adalah seorang pawang buaya atau pawang air yang ceritanya pernah memasuki liang di teluk tersebut dan disusurinya hingga tembus ke muara liang yang ada di Tanjung Batu atau sekarang disebutkan Pasar Segiri. Katanya di dalam lorong liang tersebut banyak didapati perahu berbagai jenis akibat disap oleh pusaran air. Tetapi di suatu tempat di dalam lorong tersebut ada sebuah jalan yang entah tembus kemana di atas permukaan. Tetapi yang jelas jalan tersebut adalah jalan memasuki suatu perkampungan yang disebut dengan Kampung Tanjung Batu, tempat berdiam manusia jadi-jadian buaya. Kehidupan di perkampungan ini hampir tak beda dengan kehidupan manusia biasa. Bedanya manusia jadi-jadian buaya atau orang gaib ada tandanya. Secara umum manusia buaya tersebut tidak memiliki sungai-sungaian di bawah hidungnya, jadi tidak ada ini garis, jadi dia datar. Kalau kepercayaan orang Kalimantan, kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang tidak memiliki sungai-sungaian atau garis antara hidung dan bibir kita ini kan ada lurus, itu disebut sungai-sungaian, itu bisa indikasi mereka adalah manusia gaib di bawah hidung sebagaimana layaknya manusia biasa. Nah, ketika itu ada orang kampung yang hilang dan kabarnya ditelan oleh pusaran air. Pihak keluarga meminta tolong pada si Lerong untuk mencari ke dalam liang atau gua yang ada di bawah permukaan air. Si Lerong pergi mencari si pemuda yang hilang tadi memasuki ke dalam liang. Dan akhirnya sampai pada jalan yang menuju perkampungan. Benar saja, di sini dia menemukan si orang yang hilang tadi. Dalam pertemuannya, si orang yang hilang tersebut tak mau diajak pulang kembali ke kampung di atas permukaan. Di atas permukaan air. Nah, dia meminta agar si Lerong pulang saja sendiri dan minta disampaikan kepada keluarganya kalau dia dalam keadaan baik-baik saja. Dia juga mengatakan kalau dia akan beristri wanita di perkampungan itu. Karenanya sebagai tanda, dia menitipkan seutas cincin yang memang dikenal oleh keluarga untuk lebih meyakinkan mereka kalau dia tidak apa-apa.
Pulanglah si Lerong menemui keluarga pemuda yang hilang tadi dan menjelaskan hasil pertemuan. Dikatakan oleh si Lerong kalau si orang hilang tersebut juga berpesan jika hendak bertemu dengannya maka bakarlah kemenyan pada senja setiap hari Kamis atau malam Jumat. Pasti dia akan datang menemui keluarga yang memanggilnya. Nah, jadi ada ritual tersendiri untuk memanggil keluarganya yang hilang. Namun katanya dia tidak akan berwujud sebagai manusia, melainkan berwujud sebagai buaya atau buaya jadi-jadian. Makanya terkenal di Karangmumus ini adalah buaya putih dan buaya kuning itu biasanya adalah buaya jadi-jadian. Dan hanya bisa ditemui pada air yang tenang di teluk tersebut. Ada lagi cerita lain yang dialami oleh seorang bidan atau dukun beranak yang bertempat tinggal di Jalan Banjar atau yang sekarang disebut dengan Swedama. Cerita ini masih berkaitan dan berhubungan dengan liang atau perkampungan orang gaib jadi-jadian buaya di Tanjung Batu tersebut. Ceritanya begini. Pada suatu ketika si bidan atau panggilannya si Julak Bidan turun ke Rakit Batang mengambil air wudhu untuk sembahyang maghrib. Tiba-tiba entah datang dari mana, merapatlah sebuah perahu yang ditumpangi oleh 3 orang. Begitu merapat, orang yang duduk di tengah lalu naik ke Rakit Batang tersebut. Nah, kalau di sepanjang jalur Karangmumus ini memang terkenal dengan nama Batang. Batang tadi ini seperti ini gambarnya. Nah ini yang disebut Batang. Kalau kita mau zoom besar. Nah ini seperti ini disebut Batang. Oke. Nah ini tadi naik ke Rakit Batang tersebut dan meminta agar si Julak Bidan mau membantu istrinya yang mau melahirkan. Entah kenapa Julak Bidan tanpa pamit dengan keluarga mengiyakan saja permintaan tersebut. Mereka lalu berangkat menyelusuri Sungai Karangmumus. Si Julak Bidan merasa antara sadar dan tidak ketika dibawa oleh mereka. Si Julak Bidan baru sepenuhnya sadar ketika perahu mulai memasuki muara liang Tanjung Batu yang ada di Segiri, tepatnya di bawah patung Hansip, yang di dalamnya semakin lama semakin lebar. Begitu merapat, mereka langsung menyusuri sebuah jalan dan memasuki perkampungan menuju sebuah rumah besar yang banyak penghuninya. Di dalamnya rumah dia melihat banyak sekali bergelantungan sarung berbentuk buaya besar dan kecil, ada yang hitam, ada pula yang kuning. Di dalam rumah si bidan lalu dibawa masuk ke dalam kamar diamnya. Di atas tempat tidur terlihat seorang wanita hamil yang agak kesakitan mau melahirkan. Di sekeliling wanita hamil tersebut ada beberapa orang yang menemani dan menghiburnya. Julak Bidan lalu dipersilakan untuk memeriksa wanita hamil tersebut. "Ai, memang hendak beranak ikam ini," kata si bidan dengan bahasa Banjar. "Tapi kakanakan di dalam perut ini tahalang, jadi harus dibujurkan dulu." Kalau bahasa artinya itu, tapi bayi yang ada di dalam perut ini terhalang, posisinya tidak normal, jadi harus dirapikan dulu, disesuaikan. Lanjutnya sambil mulai mengerjai si wanita. Karena memang sudah berpengalaman, tak lama si bidan berhasil melahirkan anak tersebut dengan selamat. Tubuhnya sehat dengan berat badan cukup baik. Anak tersebut lalu dimandikan setelah ari-arinya dipotong. Selesai langsung
dibuat ke dalam talam besar. Talam tersebut diserahkan pada si orang gagah yang tak lain adalah suami dari wanita tadi. Talam lalu dibawa ke tempat upacara, yaitu ditempatkan pada sebuah altar dan dikibasi dan asap kemenyan oleh salah seorang tetua yang berbaju kuning. Warna kuning memang adalah warna yang sangat saklar, yang sangat dihormati lah di Pulau Kalimantan. Setelah itu anak tersebut disarungi dengan sarung buaya dan kemudian dilepas ke dalam air di pinggir sungai untuk beberapa saat. Setelah selesai, bayi itu lalu diserahkan kepada bidan dan kemudian membersihkan kembali serta setelah selesai diletakkan di dekat sang ibu. Setelah kelahiran tersebut maka diadakan selamatan yang dihadiri oleh para penduduk sehingga rumah tak muat karena banyaknya yang datang. Acara selamatan dan pesta berlangsung 3 hari 3 malam dengan berbagai upacara dan kesenian. Si Julak Bidan tak pernah melihat upacara dan selamatan seperti itu. Dia pun jadi agak heran. Setelah 3 hari berpesta, upacara pun selesai. Julak Bidan meminta agar dia diantar pulang ke rumahnya. Pulang sendiri dia tahu jalannya, kata si bidan. Oleh suami yang melahirkan mengatakan Julak Bidan pasti diantar pulang kembali ke rumahnya. Dalam kesempatan tersebut sebelum Julak Bidan diantar, si suami lalu mendekati Julak Bidan dengan sebuah buku besar yang penuh dengan kunyit. Sebuah bakul besar yang penuh dengan kunyit dan janar. Si laki-laki berkata kalau dia tak memiliki uang sebagai pengganti lelah si Julak Bidan. Dia hanya bisa menyuguhi si bidan dengan kunyit sebakul. Pakai apa janar sebakul ini? Di belakang rumahku pun banyak aku bertanam janar, kata si bidan. Maksudnya pakai apa janar sebakul? Gasan apa janar sebakul ini? Maksudnya untuk apa? Di belakang rumahku pun banyak menanam kunyit. Namun karena untuk menghargai si pemberi bidan tadi, jadi hanya mengambil 3 bongkah janar tersebut, walau dipaksa mengambil semua. Kembali tertanam ke tempat kediaman Julak Bidan, orang sekampung di Jalan Banjar ribut mencari si Julak Bidan kesana kemari karena sudah 3 hari tidak pulang atau hilang dari rumah. Ada yang memperkirakan Julak jatuh ke sungai dan tenggelam. Ada pula yang yakin kalau Julak disambar buaya karena memang selama itu banyak buaya yang berhabitat di karang mumus. Tetapi ada juga yang memperkirakan si Julak disembunyikan oleh orang gaib. Nah, ini yang versi sesuai dengan yang terjadi. Karena itu pencarian dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menelusuri sungai, ada yang menepuk berbagai alat dapur. Nah, ini kalau kepercayaan orang Kalimantan, kalau ada yang tenggelam biasanya tenggelam di sungai, biasanya akan menepuk berbagai alat dapur untuk mencari orang yang hilang. Yang katanya jika disembunyikan orang gaib pastilah dikembalikan. Ramailah kampung Jalan Banjar saat itu. Namun begitu hari memasuki senja, tiba-tiba si Julak muncul dari rakit batang berjalan sambil agak bingung melihat orang banyak di sekitar rumahnya. Sebaliknya orang pun ribut mempertanyakan kemana Julak selama ini. Begitu di dalam rumah, Julak lalu menceritakan kalau dia habis menolong orang yang melahirkan. Karena jauh dan ada acara selama 3 hari, barulah dia pulangkan ke rumah. Dikatakan pula kalau dia hanya mendapatkan upah sebongkah pohon janar yang diambil hanya 3 bongkah. Untuk apa janar sebakul yang hendak diberikan lawan endak? Artinya
untuk apa kunyit sebakul atau setempat mampan yang diberikan kepada saya? Tanaman janar di belakang rumah aja kada habisan. Artinya tanaman kunyit yang ada di rumah aja tidak habis, ujar si Julak sambil mengambil 3 bongkah janar dari kadutnya. Seperti dompet ya, tempat penyimpanan. Namun baik si Julak, bidan maupun kerabat jadi tercengang melihat bongkahan janar tersebut ternyata adalah bongkahan emas murni. Nah, kalau ini cerita versi Kalimantan juga, bahwa kalau di dunia gaib itu kebalikannya. Jadi kalau kunyit bagi kita itu adalah emas bagi mereka, dan kalau emas bagi mereka adalah kunyit untuk kita. Itu seperti itu. Nah, namun baik si Julak maupun kerabat keluarga jadi tercengang dan bongkahan janar tersebut menjadi bongkahan emas murni. Si bidan jadi menyesal kenapa tidak mengambil janar sebakul itu. Bah, kalau kada 7 turunan hartaku kada akan habis. Artinya, kalau enggak 7 turunan hartaku enggak akan habis, katanya sambil melihat bongkahan emas yang di tangannya. Tapi sudahlah, rupanya Tuhan hanya memberi rezeki hanya sampai di situ, kata si Julak bidan. Ini pun baratnya sudah hendak 1/2 kilo. Bayangkan aja 1/2 kilo emas itu berapa ratus juta. Katanya lagi sambil membuat janar tersebut ke dalam kadutnya. Kemudian dia juga menceritakan apa yang dilihatnya di perkampungan buaya yang datanginya malam itu. Malam hari ketiga si Julak bermimpi didatangi bapak si anak yang dilahirkan. Dalam mimpinya si lelaki tersebut menyatakan kalau dia adalah raja sekalian buaya yang ada di karang mumus tersebut. Dia berjanji sejak saat itu tidak akan ada lagi orang yang tinggal di tepi karang mumus yang menjadi korban buaya. Nah, itu sebuah perjanjian. Benar saja sejak saat itu tidak pernah terdengar lagi ada manusia yang menjadi korban dimangsa buaya di karang mumus tersebut. Tetapi janji itu akan batal jika karang mumus tercemar dan kotor oleh perbuatan manusia, maka korban akan kembali berjatuhan. Kenyataan ini benar, contohnya selama sungai Karamumus tercemar dan berwarna coklat atau hitam, maka setiap tahun sungai itu meminta tumbal yang seorang manusia. Buktinya sekarang hampers hampir setiap tahun ada saja orang meninggal atau mati tenggelam di sungai Karamumus. Jadi hati-hatilah jika berada di tepi sungai Karamumus selama airnya tercemar, kotor dan bau berwarna kehitaman. Itu adalah sebuah tanda karang mumus akan meminta tumbal 1 jiwa lagi. Ya, itu sepenggal kisah dari liang buaya karang mumus yang ada di Samarinda. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol 5M.